Salam anak ibu, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Selamat tahun baru semuanya buat anak ibu yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyi dulu. Tiada berkesudahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
memulai lagi ibadah ini Bapak di tahun 2021 ini Bapak di surga. Kami yakin dan percaya Bapak di surga selalu memberkati anak-anak ini dimanapun mereka berada sekarang ini. Ya Bapak di surga, kami akan memulai ibadah ini Bapak. Tolonglah Bapak, berkatilah kami Bapak, himanilah kami, berilah kepada kami ketenangan, kedamaian untuk mendengarkan firman-Mu ini Bapak di surga. Ya Bapak di surga, terlebih kepada hamba-Mu ya Bapak di surga, berilah kepada hamba-Mu ini kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak di surga. Ya Bapak di surga, berkati juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada sekarang, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini Bapak. Berikanlah selalu kesehatan kepada mereka Bapak di surga. Tutup bungkuslah mereka dengan kasih-Mu ya Bapak di surga. Dan kami juga berdoa kepada guru-guru dimanapun mereka berada sekarang ini Bapak. Berkati juga lah mereka Bapak, lindungilah mereka ya Bapak di surga. Ya Bapak di surga, kami percayakan melalui anak Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah
maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi anak ibu, mengapa Tuhan menolong atau menghidupkan kembali anak janda itu? Karena janda itu mau berbagi kepada Elia. Walaupun hanya sedikit tepung dan minyak kepadanya, dia tetap berbagi kepada Elia dan memberikan kepada Elia tumpangan di rumahnya. Dan ibu harapkan kita semua berbagi juga kepada teman, saudara, dan kepada siapapun orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sama seperti janda itu yang mau berbagi kepada Elia. Karena saling berbagi itu kehendak Allah. Kalau kita saling berbagi, kita diberkati Allah. Dan saling berbagi juga, kita telah mendapatkan janji Allah. Demikian firman Tuhan kepada kita hari ini. Semoga kita saling berbagi kepada sesama kita. Ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Demikian firman Tuhan kepada kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian satu lagi, yaitu Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Walaupun banyak kekurangan Bapa, kami yakin dan percaya hanya Bapa di surga menambah-nambahkan dalam hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada sekarang ini ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada sekarang ini Bapa. Tolong ya Bapa, berkatilah mereka Bapa. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang takut akan firman-Mu ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, apabila mereka dalam keadaan sakit sekarang ini Bapa, tolong ya Bapa, sembuhkanlah mereka ya Bapa di surga. Pulihkanlah mereka di dalam nama-Mu ya Bapa di surga. Dan kami juga berdoa pada kedua orang tua mereka Bapa. Tolong ya Bapa, berkati juga kedua orang tua mereka. Berikanlah selalu kesehatan, kekuatan kepada mereka Bapa di surga. Dan berkatilah segala pekerjaan kedua orang tua mereka. Bukakanlah pintu rezeki-Mu kepada mereka ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami juga telah memudahkan guru-guru sekolah minggu Bapa, dimanapun mereka menyampaikan firman-Mu ya Bapa di surga. Tolong ya Bapa, berkatilah mereka Bapa. Lindungilah mereka. Dan jauhkanlah mereka dari segala cobaan godaan apapun ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, ini doa kami Bapa. Hanya kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin.